Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan materi sitohistoteknologi mengenai dekalsifikasi. Nah, dalam dunia histoteknologi, tulang mendapatkan peran tertentu dalam suatu diagnosis penyakit yang menyerang jaringan tulang, salah satunya yaitu osteosarkoma atau disebut juga dengan tumor tulang. Untuk mendiagnosis seseorang dikatakan osteosarkoma, maka perlu dilakukan suatu pemeriksaan mikroskopis tulang. Nah, biopsi ini merupakan salah satu cara yang terbaik untuk mengetahui penyakit osteosarkoma dan dapat juga membedakan dari jenis kanker lainnya. Garam kalsium biasanya terdapat pada tulang dan gigi atau dalam kondisi patologis. Ada dua jenis kalsifikasi patologis, yaitu kalsifikasi distrofi dan kalsifikasi metastatik. Kalsifikasi distrofi ini terjadi karena garam kalsium disimpan di dalam sel atau jaringan di sekitarnya yang telah rusak atau terluka oleh penyakit. Contohnya yaitu TBC atau perubahan akibat kanker. Sedangkan kalsifikasi metastatik ini merupakan perubahan metabolisme kalsium yang menyebabkan peningkatan kadar kalsium dalam darah. Contohnya yaitu hipertiroidisme. Pembuatan sediaan tulang yang mengandung garam kalsium tinggi, seperti pada nekrotik tuberkulosis, adalah kondisi yang sangat keras dalam melakukan pematangan dan juga pemotongan jaringan tersebut. Hingga tak jarang, kegagalan dalam proses pembuatan jaringan mengalami kegagalan hingga rusaknya pisau mikrotom. Untuk dapat mengatasi kekerasan pada jaringan karena adanya garam kalsium, maka diperlukan teknik khusus yang disebut dekalsifikasi. Nah, dekalsifikasi ini merupakan teknik untuk menghilangkan mineral dari tulang atau jaringan yang mengandung garam kalsium lain, sehingga sediaan dapat dibuat dengan baik tanpa adanya kerusakan akibat jaringan yang keras. Prinsip dekalsifikasi didasarkan pada penghilangan kation kalsium melalui mekanisme anion. Anion berasal dari larutan dekalsifikasi yang biasanya berupa larutan asam. Semua larutan dekalsifikasi asam akan merusak dari senyawa organik yang berada pada substansi dasar tulang dan jaringan lain. Prinsip dasar dalam tahap dekalsifikasi. Dalam melakukan proses dekalsifikasi, ada beberapa prinsip yang harus dijadikan acuan. Prinsip dari dekalsifikasi akan menentukan sejauh mana proses berlangsung dan tingkat keberhasilannya. Adapun prinsip dasar dekalsifikasi yaitu yang pertama, pengurangan atau penghilangan garam kalsium oleh larutan asam lemah. Yang kedua, pengurangan atau penghasilan garam kalsium oleh penggunaan larutan mineral lemah yang dibarengi dengan pertukaran ion resin untuk menjaga larutan dekalsifikan bebas dari kalsium bebas. Yang ketiga, menggunakan chelating agent EDTA. Yang keempat, pengurangan atau penghilangan garam kalsium yang menggunakan prinsip perubahan kalsium menjadi ion elektrolit dengan menggunakan listrik arus. Pada sediaan dekalsifikasi, terlihat sebuah substansi dasar yang mengandung komponen tulang yang padat sejumlah osteons atau sistem Havers terlihat ketika tulang dipotong secara melintang. Sedangkan pada sediaan tanpa dekalsifikasi ini, tulang difiksasi dengan formalin dan diproses serta ditanam di dalam resin. Kalsium dalam tulang akan berwarna hitam dan batasan dari osteoid pada permukaan berwarna biru bernoda seperti komponen dari sumsum tulang. Langkah-langkah dasar dekalsifikasi. Yang pertama, metode potong makros fiksasi dekalsifikasi. Potongan jaringan yang mengandung garam kalsium dengan ketebalan 4-5 mm. Hal ini dilakukan untuk memastikan tahap fiksasi tercapai dan proses penghilangan garam kalsium tercapai. Jaringan yang terdekalsifikasi dengan ukuran ini diharapkan akan tercapai 2-3 jam. Untuk memastikan dekalsifikasi lengkap, diperlukan untuk memeriksa setelah 2-3 jam tersebut. Ketika larutan fiksasi yang dipilih untuk tulang atau sumsum tulang adalah larutan Zenker atau Bowen, maka resiko jaringan rusak akan 4 kali lebih besar selama dekalsifikasi dari jaringan yang seharusnya dijaga. Metode fiksasi potong makros dekalsifikasi.
Jaringan yang berukuran tertentu direndam dalam larutan fiksasi. Setelah terfiksasi sempurna, jaringan dipotong dengan ketebalan kurang lebih 5 mm. Setelah itu, rendam jaringan dengan larutan dekalsifikasi yang dibutuhkan selama 2-3 jam. Tahapan proses dekalsifikasi yang pertama yaitu dilakukan fiksasi. Fiksasi dilakukan menggunakan larutan NBF 10%. Setelah itu cuci dengan air mengalir selama 30 menit sampai 1 jam. Setelahnya masukkan ke dalam dekalsifer. Pada dekalsifer ini terdapat larutan HCl atau asam formik. Volumenya 20 kali volume jaringan. Larutan diganti dengan yang baru setiap hari. Setelah dekalsifikasi selesai, lakukan netralisasi asam dengan mencuci menggunakan air atau direndam dalam larutan amonia selama 30 menit. Lalu cuci jar dengan air mengalir maksimal 24 jam. Lakukan proses pematangan jaringan. Proses dekalsifikasi. Dengan menggunakan jaringan yang telah terparafinisasi, blok dimasukkan ke dalam larutan dekalsifikasi dengan perbandingan volume sekitar 50-100 kali dari blok jaringannya. Larutan dekalsifikasi dapat juga dicapai dengan menggunakan menghubung berupa kasa, sehingga blok jaringan dapat berada pada dasar larutan, atau sedikit di bawah, atau tengah-tengah jaringan bagian tengah cairan. Cairan harus diganti 1 atau 2 kali sehari sampai dekalsifikasi selesai. Pada saat penyelesaian dekalsifikasi, jaringan langsung dipindahkan ke alkohol 70% selama 10 jam dengan beberapa kali pergantian larutan alkohol dengan konsentrasi yang sama. Setelah 10 jam selesai dilakukan, maka jaringan dilanjutkan dengan proses pematangan jaringan. Faktor-faktor yang mempengaruhi dekalsifikasi. Yang pertama yaitu ada ketebalan tulang. Nah, ketebalan tulang ini berbanding lurus dengan waktu dekalsifikasi. Semakin tulang tersebut tebal, maka waktu dekalsifikasi yang diperlukan juga semakin lama. Yang kedua itu ada densitas tulang. Tulang yang banyak mengandung kalsium tertentu akan membutuhkan waktu yang lama jika dibandingkan dengan tulang yang sedikit mengandung kalsium. Yang ketiga yaitu suhu. Suhu ini dapat mempengaruhi kualitas pewarnaan inti dan mengurangi keefektifan warna. Yang keempat yaitu agitasi. Agitasi ini dapat mempengaruhi pertukaran cairan di sekitar jaringan dengan reagen di sekitarnya. Yang kelima ada tekanan atau vakum. Pemberian vakum dilakukan untuk menghilangkan gelembung dalam rongga-rongga tulang. Pemberian vakum ini memiliki prinsip ketika tekanan dikurangi, maka kecepatan perpindahan larutan atau proses pelepasan kalsium akan lebih mudah tanpa ada pengaruh dari tekanan luar yang menghambat. Yang keenam yaitu volume larutan. Ketika volume suatu larutan dekalsifikasi dinaikkan, maka perbedaan tekanan antara jaringan yang akan didekalsifikasi dengan larutan dekalsifikasi tersebut akan meningkat dan berdampak terhadap percepatan dekalsifikasi. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.